Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami dari tim kantor akan menyampaikan beberapa hal penting terkait pengelolaan kinerja. Sebelumnya, kami dari tim kantor SMA Arisalah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila kami telah mengganggu kenyamanan Bapak Ibu dalam menikmati liburan Maulid kali ini. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait pengelolaan kinerja. Setelah diamati, ternyata ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum sesuai dalam melaksanakan perencanaan. Maka dari itu, kami selaku tim kantor memfasilitasi panjenengan semua untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan kinerja yang telah dibuat. Langkah pertama adalah Bapak Ibu masuk ke dalam PMM masing-masing dan login dengan akun PMM masing-masing. Langkah kedua, jika sudah, silakan Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja. Nah, nanti di sini ada tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu kan sudah melakukan perencanaan. Nah, sekarang kita akan merevisinya. Lalu bagaimana cara merevisinya? Yang pertama, klik guru, kemudian klik sebagai pegawai, kemudian nanti di pojok kanan atas akan ada cek dan sepakati. Maka Bapak Ibu guru klik cek dan sepakati. Selanjutnya, klik bagian pojok kanan bawah ke hasil kerja tambahan, kemudian ke perilaku kerja, kemudian klik sepakati. Nah, di sini setelah Bapak Ibu mengklik sepakati, jangan mencentang ini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencentang ini dan sepakat berarti sudah disepakati dan Bapak Ibu tidak bisa merevisi. Jadi yang perlu Bapak Ibu guru lakukan sekarang adalah mengeklik bagian ulangi dari awal. Jadi kita klik ulangi dari awal, kemudian kita mengetik kalimat di sini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengulang perencanaan dari awal. Ini kita copy di sini. Oh, tidak bisa di copy, jadi Bapak Ibu harus menulis sendiri ya. Coba saya copy lagi. Oh, tidak bisa. Jadi langsung menulis sendiri, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengulang perencanaan dari awal. Jangan lupa ada tanda titik, kemudian lanjut hapus. Nah, baiklah. Perencanaan berhasil dihapus. Nah, di sini Bapak Ibu akan melakukan perencanaan kinerja dari awal. Maka langkah yang pertama adalah kita klik mulai, kemudian datanya dicek, datanya sudah sesuai apa belum. Jika sudah, kita klik data sudah sesuai, kemudian diklik data sudah benar kalau memang sudah benar. Nah, sekarang kita masuk sebagai pegawai. Lanjutkan rencana kinerja. Ya, baiklah. Pertama, ada bagian praktik pembelajaran. Nah, di sini untuk praktik pembelajaran, kita memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Kita nanti memilihnya di sini adalah yang indikatornya masih merah atau kuning. Jadi seperti penerapan disiplin positif, kemudian keteraturan suasana kelas, kemudian umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Maka di sini Bapak Ibu disarankan, jadi yang dipilih ya Bapak Ibu, dipilih yang penerapan budaya disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Kenapa? Karena ini yang warnanya merah. Nah, kalau misalkan kita memilih penerapan disiplin positif, jadi nanti ini diklik akan ada beberapa pilihan.
Ini misalkan kalau saya memilihnya yang keteraturan kelas. Jadi Bapak Ibu milihnya yang penerapan disiplin atau memilih yang keteraturan suasana kelas, karena ini yang warnanya oranye ya, bukan yang oranye. Jadi yang dipilih itu yang merah dan yang oranye. Kalau yang hijau tidak perlu, jadi yang dipilih yang merah atau yang oranye. Kemudian kita ke pengembangan kompetensi, berarti itu yang kita pilih, begitu nggih. Selanjutnya untuk memilih RHK, tolong hati-hati ya Bapak Ibu. RHK-nya kita memilih 32 poin. Jadi yang paling mungkin bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan, sebagai kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini yang mungkin Bapak Ibu pilih. Kemudian yang kedua, ini kalau panjenengan berperan sebagai coaching atau mentoring, ini tidak bisa ya Bapak Ibu, karena untuk menjadi coaching itu harus ada syaratnya ya. Jadi Bapak Ibu memang sudah berperan sebagai coaching, sudah dibuktikan ada surat perintahnya jenengan itu melakukan coaching kepada guru atau kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian untuk penelaah aksi nyata sejawat ini juga tidak bisa dipilih karena syaratnya menjadi penelaah aksi nyata sejawat Bapak Ibu harus mendapat undangan langsung dari PMM. Jadi kalau Bapak Ibu belum dapat undangan bisa menjadi penelaah aksi sejawat, jangan memilih kompetensi ini. Kemudian penelaah cerita praktik baik juga sama, ini juga diundang lewat PMM. Kalau jenengan tidak mendapat undangan, berarti Bapak Ibu tidak bisa berperan sebagai penelaah cerita praktik baik. Kemudian penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain ini juga sama. Ini juga penelaahnya ini langsung dapat undangan dari PMM. Jadi kalau Bapak Ibu tidak terundang, maka Bapak Ibu tidak bisa menjadi seorang penelaah perangkat ajar. Kemudian yang selanjutnya, peran penyusun kumpulan konten unggulan ini juga sama, jenengan juga harus mendapat undangan langsung dari PMM. Kemudian yang berikutnya, peran sebagai narasumber berbagi praktek baik dalam kegiatan yang terkait dengan IKM, ini juga sama, Bapak Ibu juga harus mendapat undangan dari PMM menjadi narasumber berbagi praktek baik. Kemudian sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran bersama rekan sejawat ini mungkin dilakukan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu menjadi observer dalam pelaksanaan misalkan pengelolaan kinerja ini dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kemudian ada lagi ini ya, misalkan Bapak Ibu menjadi observer, maka buktinya di sini adalah berupa laporan, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya berperan sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Jadi yang ini yang paling mungkin Bapak Ibu pilih. Jadi panjenengan menjadi peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ada 4 poin, bisa memilih beberapa kegiatan untuk mendapatkan poin yang maksimal. Banyak sekali kegiatan berbagi praktik baik yang dilaksanakan oleh komunitas belajar. Selanjutnya, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Hati-hati ya Bapak Ibu, untuk kegiatan ini ada ketentuannya, durasi waktu kegiatan adalah 2-3 hari, yang mana Bapak Ibu nanti untuk ketika memilih RHK ini harus mengikuti kegiatan 2-3 hari dan sertifikat yang diterbitkan ini harus di bidang pendidikan yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Begitu nggih. Jadi hati-hati dalam
memilihnya. Jadi kalau misalkan tidak ada agenda untuk mengikuti kegiatan ini, jangan memilih RHK ini. Tapi kalau misalkan di tengah jalan panjenengan mengikuti pelatihan yang sertifikatnya mendapatkan dari Kemendikbudristek, maka bisa ditambahkan. Nanti ketika sudah disepakati bisa ditambahkan. Kalau sekarang jangan dulu. Kemudian selanjutnya ada lagi ini tadi partisipan observer harus dalam bentuk laporan. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu pilih adalah peserta pelatihan mandiri. Jadi satu pelatihan aksi nyata nanti akan dapat sertifikat topik ya. Ya, sekarang ada 2 sertifikat ya, ada sertifikat topik dan ada sertifikat aksi nyata. Kemudian selanjutnya ini tadi tidak bisa. Ini juga Bapak Ibu berarti harus mengikuti lomba. Ini juga tidak bisa ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini berarti Bapak Ibu harus dapat undangan dulu dari PMM, Bapak Ibu guru, sebagai penyusun perangkat. Kemudian ini peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan, ini juga tidak mungkin. Kemudian ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas. Nah, ini juga buktinya dalam bentuk sertifikat. Ini juga untuk mendapatkan sertifikatnya ini yang buktinya juga agak kesulitan. Kemudian ini tidak boleh dipilih, jangan dipilih ya Bapak Ibu, karena ini buktinya juga Bapak Ibu akan kesulitan untuk memperolehnya. Kemudian kalau Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak, maka sertifikatnya yang didapatkan dari program guru penggerak akan bernilai 128 poin. Begitu nggih. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah baru Bapak Ibu masuk ke tugas tambahan. Tugas tambahannya panjenengan dapat apa? Kebetulan saya sebagai kurikulum, maka saya tambahkan tugas saya sebagai kurikulum, dan juga saya adalah seorang wali kelas, maka saya tambahkan juga tugas tambahan saya sebagai wali kelas. Dan tugas tambahan bisa disesuaikan dengan panjenengan masing-masing. Nah, selanjutnya nanti ada indikator dan perwujudan perilaku kerja. Rekam. Ya? Ya, nanti ini silakan dipilih sesuai kompetensi apa yang ingin Bapak Ibu kuatkan. Nanti kalau sudah langsung bisa di kerangkuman dan dikirim ulang. Mungkin hanya ini saja dulu dari saya. Mohon segera untuk direvisi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam